Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan menjelaskan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di mulut gua, maka Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu untuk membersihkan apa-apa yang berada di dalam gua, menutup lubang-lubang yang dimungkinkan itu ada hewan-hewan yang berbisa, menutup dengan celananya, dengan yang lubang ditutup dengan batu dan lain sebagainya. Maka masuklah Nabi SAW ke dalam gua tersebut. Maka pada saat itu tertidurlah Nabi di pangkuan Abu Bakar. Dan ketika itu Abu Bakar disengat oleh hewan berbisa, entah itu ular atau kalajengking. Akan tetapi Abu Bakar tidak bergerak, karena Rasulullah sedang tertidur di pangkuannya. Maka seketika itu jatuhlah air mata Abu Bakar mengenai wajah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastaiqadha wa sa'ala faqala. Kemudian Rasulullah terbangun dan bertanya. Maka Abu Bakar menjawab, ludiktu, saya disengat wahai Rasulullah. Fatafalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fazhabal alam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahinya sedikit, kemudian sakitnya tersebut hilang yang dirasakan oleh Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua selama 3 hari, dan pada hari-hari tersebut anaknya yaitu Abdullah bin Abu Bakar datang ke gua tersebut untuk tidur pada malam hari. Dan ketika sudah sampai fajar pagi hari, maka Abdullah bin Abu Bakar pergi ke Mekah untuk mencari kabar-kabar, karena pada saat itu keadaan sangat genting sekali. Sedangkan pembantunya Abu Bakar, pelayannya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah, yang bertugas untuk menggembala kambing, membawa kambing-kambingnya untuk menghilangkan jejaknya Abu Bakar, jejaknya Nabi SAW, dan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dilakukan triknya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kabar-kabar telah tersiar, kaum musyrikin mengadakan sayembara untuk bagi yang menemukan Nabi dan Abu Bakar, maka mereka akan diberikan hadiah 100 onta dalam keadaan hidup atau mati. Maka mereka mencari di mana Nabi dan Abu Bakar pergi. Dan ternyata karena pinternya kaum Quraisy dalam mencari jejak, ternyata sampai juga mereka itu berada di mulut gua. Mereka sampai di mulut gua. Jadi guanya itu posisinya di bawah, Mereka ada di atasnya. Mulut guanya di bawah, mereka berdiri di atas gua tersebut. Seandainya mereka melihat ujung kaki mereka, niscaya mereka akan melihat mulut gua tersebut. Maka keadaan tersebut membuat Abu Bakar menjadi sedih. Abu Bakar takut apabila mereka mengetahui Abu Bakar dan Rasulullah berada di dalam gua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Bakar dengan mengatakan, "Mazannuka ya Abu Bakrin bi isnain Allahu salisuhuma." Apa pendapatmu wahai Abu Bakar dengan 2 orang yang Allah itu adalah yang ketiganya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah akan membela apabila di situ ada orang, Allah yang ketiganya. Apabila di situ ada 7 orang, Allah yang ke-8-nya. Karena Allah Maha mengetahui, Maha membela hambanya. Maka seketika itu hati Abu Bakar menjadi tenang. Dan pada malam Seninnya, pada malam Senin bulan Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriyah,
Jadi tahun ke-1 Hijriah dimulai hijrahnya Nabi. Datanglah ya seorang penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraikid. Jadi Abdullah bin Uraikid ini adalah orang Quraisy ya yang masih musyrik, tapi dia dibayar untuk menunjukkan jalan Nabi dan Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Uraikid membawa dua kendaraan ya, Maka berjalanlah Rasulullah, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid, dan diikuti oleh pelayan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, menempuh jalan yang bukan biasanya ya, agar tidak diketahui oleh orang-orang yang mencari sayembara tersebut yang ingin mendapatkan 100 onta. Maka mereka menempuh jalan ke selatan, ke arah Yaman, menjauh dari kota Mekah ya. Kemudian ke arah barat, ke arah Laut Merah. Kemudian baru menuju ke utara, ke arah Madinah. Ini perjalanan yang sangat jauh ya, yang perjalanan setapak yang seorang jarang melalui jalanan ini ya, karena ini jalan yang jarang dilalui orang, agar orang tidak mengetahui Nabi. Kemudian pada suatu saat ya, di malam yang pertama ya, mulai jalan. Jadi malam jalan, kemudian sampai siang hari. Jadi malamnya itu tidak tidur, terus berjalan Nabi dan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah pelayannya Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid sang penunjuk jalan, sampai pertengahan siang. Maka ketika mereka sudah mulai capek, maka beristirahat ya di suatu tempat yang ada teduhan batunya. Maka Abu Bakar tidak istirahat karena beliau itu sangat melayani Nabi SAW. Abu Bakar mencari sesuatu yang bisa dimintai pertolongan. Maka datanglah satu orang penggembala domba, yang dombanya itu banyak. Maka Abu Bakar meminta untuk diperahkan susunya, dan susunya itu diberikan kepada Nabi ya, dan juga yang lainnya. Kemudian di hari keduanya ketika hijrah, maka Abu Bakar, Nabi dan ya Abdullah bin Uraikid, Amir bin Fuhairah melewati suatu kemah, suatu tempat. Nama tempatnya itu adalah milik Ummu Ma'bad. Jadi pada hari kedua dalam hijrahnya itu Nabi melewati kemahnya Ummu Ma'bad. Maka Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dibeli, daging atau susu? Kami akan membelinya. Lalu Ummu Ma'bad ya mengatakan, ya, sekarang musim kemarau, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Dan juga Ummu Ma'bad mengabarkan bahwasannya punya kambing, yang kambing itu kurus-kurus, dan ada satu yang ketinggalan kambingnya, dan itu pun yang kurus, tidak bisa mengejar teman-temannya yang lain. Maka Nabi minta izin untuk memerahnya. Maka Ummu Ma'bad mengizinkan. Maka kambing yang kurus itu diperah oleh Nabi. Maka seketika itu ya, susunya pun keluar banyak dan diperah di dalam wadah yang sangat besar. Kemudian dapatlah susu yang banyak itu, dan Nabi memberikan kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu untuk meminumnya. Kemudian kepada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid. Kemudian Nabi meminumnya. Kemudian Nabi memerah untuk kedua kalinya di bejana yang besar tersebut sampai penuh. Setelah itu Nabi memberikannya kepada Ummu Ma'bad. Ketika mereka sudah puas minum, Nabi dan Abu Bakar dan yang lainnya mulai pergi untuk melanjutkan perjalanan. Maka ketika Nabi dan Abu Bakar pergi, seketika itu datang suami Ummu Ma'bad yang sangat heran. Ini susu dari mana? Bukankah ini adalah musim kemarau? Kambing-kambingnya sangat kurus, tidak ada susu, dan rumput susah didapat. Maka Ummu Ma'bad menceritakan bahwasanya tadi ada seorang yang datang, dan ketika itu pula ya, ketika kambingnya diperah, maka susunya menjadi banyak. Lalu Ummu Ma'bad menceritakan ya ciri-ciri fisik Nabi. Ciri fisiknya diceritakan, wajahnya begini ya, kemudian tangannya begini, suaranya begini, sampai ya suami Ummu Ma'bad mengetahui bahwasanya ini adalah seorang pemuda dari Quraisy yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Kemudian kata suaminya, ya seandainya saya bisa menemaninya, maka saya akan menemaninya. Jadi suaminya itu ingin menemani perjalanan Nabi, tetapi ya
Nabi sudah pergi. Lalu di tengah perjalanan ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini ingin juga mendapatkan sayembara, yaitu mendapatkan 100 onta apabila menemukan Nabi dan Abu Bakar. Maka pada saat itu anak buah Suraqah bin Malik dikabarkan bahwasanya ada orang asing yang lewat. Maka dengan seketika Suraqah bin Malik menaiki kudanya, ya, dan mengambil tombaknya untuk mengejar orang asing tersebut. Karena dia mengetahui pasti itu adalah rombongannya Rasulullah, karena tidak ada yang lewat sini kecuali ya Nabi dan para sahabatnya. Maka dengan tiba-tiba Suraqah ya bersegera mengambil kudanya dengan melaju dengan sangat cepat. Ketika sudah dekat, maka kudanya tersungkur jatuh. Ketika jatuh, Suraqah mulai was-was. Suraqah mengundi nasib dengan mengocok. Apabila yang keluar adalah mengejar, maka dia akan mengejar. Apabila yang keluar tidak mengejar, maka dia tidak mengejar. Ternyata yang dikocok dalam undian tersebut adalah tidak mengejar. Tetapi Suraqah karena dia ingin mendapatkan 100 onta, maka dia tetap mengejarnya. Maka untuk yang kedua kalinya kudanya pun tersungkur lagi jatuh. Sedangkan Abu Bakar selalu melihat-lihat ke belakang, khawatir ada orang yang akan mendahuluinya, yang mengejarnya. Karena Abu Bakar sangat was-was sesuatu yang menimpa diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu pula karena kuda Suraqah jatuh terus, maka Suraqah berniat untuk tidak lagi mengejar Nabi dan berteriak bahwasannya akan memberikan keamanan kepada Nabi. Maka dengan begitu kuda Suraqah tidak jatuh. Lalu Suraqah minta dituliskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskan keamanan bagi Suraqah, dan Suraqah juga akan berjanji bahwasannya ketika ada orang yang lewat jalan tersebut, Suraqah tidak akan memberitahukan Nabi dan Abu Bakar. Maka ketika itu Nabi dan Abu Bakar pergi, dan di suatu jalan Nabi bertemu dengan rombongannya Buraidah bin Husayb al-Aslami, dan mendakwahkan mereka, dan masuk Islamlah Buraidah bin Husayb dengan jumlah keluarganya mencapai 70 orang. Jadi Buraidah bin Husayb masuk Islam dengan jumlah keluarganya 70 orang. Kemudian Nabi dan Abu Bakar pun bertemu dengan Zubair bin Awam yang pada saat itu pulang dari berdagang dari Syam. Jadi setelah berdagang di Syam, Zubair bin Awam pulang bertemu dengan Nabi, dan Zubair bin Awam memberikan Nabi dan Abu Bakar pakaian yang berwarna putih. Lalu Zubair bin Awam pulang ke Mekah dan bersiap-siap untuk hijrah ke Madinah. Taib, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ya sekian di antara pelajaran hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menghafal mufradat penting atau baru. Ustadz bacakan, kalian dengarkan, ikuti, kemudian hafalkan. Masaha, mengusap. Nazoro, melihat. Yasiru, berjalan. Yaski, minum. Rohilatun, tunggangan. Robato, mengikat. Hizamun, ikat pinggang. Labanun, susu. Yahlibu, memerah. Farosun, kuda. Nah, ini kalian hafalkan,
kemudian kalian setorkan. Tip, ini aja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.